Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 November 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi Ambon sita 1.300 liter sopi selama 6 hari operasi pekat digelar. Jajaran Kepolisian Polsek Pelabuhan Yosudarso atau KPYS Ambon menyita 1.300 liter minuman keras jenis Sopi di dua pelabuhan, yakni Yosudarso dan Slamet Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ribuan liter minuman keras tradisional ini merupakan sitaan dari beberapa kapal, yakni KM Cantika Lestari 77B, KM Sabuk Nusantara, KM Dorolonda selama 6 hari operasi pekat digelar. Hal tersebut disampaikan Kapolsek KPYS Ambon Ibtu Surya Muhammad kepada tribunambon.com pada Rabu 10 November 2021. Dia menambahkan 1.300 liter miras ini ditemukan di berbagai macam tempat, diantaranya di gudang tempat penitipan barang, di tempat tidur penumpang, selain itu juga dari buruh bagasi dan pemilik barang sendiri. Meski begitu, pemilik dan buruh bagasi hanya diberikan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. 1.300 liter miras itu hari ini akan dibawa ke Satres Narkoba Polres Ambon untuk nantinya dimusnahkan di akhir pelaksanaan operasi pekat. Dari Kota Ambon kita ke Kota Tual Tribuners, kecelakaan beruntun dekat masjid di Kota Tual, 6 orang terluka, 8 kendaraan rusak. Tabrakan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan terjadi di perempatan Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Dula Utara, Kota Tual pada Selasa 9 November 2021 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Tepatnya dekat Masjid Hujraya 45 Kota Tual atau biasa disebut Masjid Raya Tual. Menurut keterangan saksi, kecelakaan beruntun tersebut diakibatkan truk bernomor polisi W9236NU yang berhenti mendadak diduga remblong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, hanya ada beberapa orang yang mengalami luka ringan. Sejumlah kendaraan ringsek dan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan akibat kecelakaan beruntun tersebut. Yusrin, salah satu saksi, menjelaskan kejadian tersebut terjadi begitu cepat dan membuat sejumlah warga panik hingga berteriak. Saat dikonfirmasi, Kanit Lantas Polres Tual Herman membenarkan kejadian tersebut yang mengakibatkan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengalami kerusakan yang cukup berat. Herman mengatakan kendaraan yang mengalami kerusakan ada sebanyak 8 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4 di kawasan itu. Kendaraan yang rusak diketahui sepeda motor Mio J dengan nomor polisi DE4569CD, Vario dengan nomor polisi DE3008CE, dan 2 kendaraan roda 2 lainnya tidak punya nomor polisi. Untuk kendaraan roda 4 yaitu dengan mobil sedan nomor polisi DE1397CA, angkot bernomor DE1287CB, dan 1 kendaraan yang belum dikonfirmasi nomor polisinya. Balik lagi ke Kota Ambon, Tribuners, Saniri Negeri dilantik tepat di Hari Pahlawan. Ini pesan Richard Lohana. Bertepatan dengan Hari Peringatan Pahlawan, Rabu 10 November 2021, sejumlah Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa dilantik oleh Wali Kota Ambon Richard Lohana PC. Di antaranya anggota Saniri Negeri Soya, anggota Badan Permusyawaratan Desa Galala Masa Bakti 2021-2027. Serta pengganti antar waktu Saniri Negeri Halong Masa Bakti 2019-2025 dan PAW Badan Permusyawaratan Desa Waiheru Masa Bakti 2020-2026. Pelantikan digelar di Aula A1 Kantor Balai Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Semangat dan perjuangan para pahlawan menurut Lohana Pesi tidak boleh usai. Baginya, nilai-nilai itu juga harus diteladani oleh Saniri maupun PAW yang baru saja dilantik. Bukan untuk kepentingan pribadi, namun Lohana Pesi berharap cerminan nilai pahlawan jadi teladan bagi masyarakat. Ikutilah sumpah yang akan saya bacakan kata demi kata. Demi Tuhan, saya bersumpah. Keenam, keputusan ini boleh berlaku. Peresmian anggota Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, masa bakti. Wali Kota Ambon dengan ingin meresmikan saudara-saudara sebagai anggota Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, masa bakti 2021-2027. Berdasarkan keputusan Wali Kota Ambon nomor 686 tahun 2021, tanggal 1 November 2021. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalala, Kecamatan Sirimau, masa bakti 2021-2027 berdasarkan peraturan Wali Kota Ambon nomor 685 tahun 2021 tanggal 1 November 2021. Pengganti antar waktu anggota Saniri Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon, Bakuala, sisa masa bakti 2019-2025 berdasarkan keputusan Wali Kota Ambon nomor 689 tahun 2021 tanggal 1 November 2021. Pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Waheru, Kecamatan Teluk Ambon, Bakuala, sisa masa bakti 2019-2025 berdasarkan keputusan Wali Kota Ambon nomor 688 tahun 2021 tanggal 1 November 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara dalam pengabdian kepada bangsa, negara, serta negeri dan desa tempat saudara mengabdi. Peringati Hari Pahlawan Nasional, anak muda Maluku bentangkan baliho AM Sangaji di Jembatan Merah Putih. Sejumlah anak muda Maluku bentangkan baliho berukuran 6 x 4 meter di Jembatan Merah Putih Ambon. Hal ini merupakan bentuk dukungan mereka dalam mendeklarasikan AM Sangaji sebagai pahlawan nasional. Mengingat hari ini pada Rabu 10 November 2021 merupakan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Salah satu pemuda Maluku ini menerangkan hal ini dapat menjadi bentuk pemberitahuan kepada pemerintah pusat bahwa masih ada persoalan di Maluku yang belum terselesaikan. Dengan ini dunia harus tahu bahwa ada orang Maluku yang juga turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Turut hadir dalam deklarasi tersebut Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Maluku serta sejumlah anggota dan berbagai komunitas di Kota Ambon. Baik, Tribuners, kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Butuh tambahan anggaran penggunaan Masohi Plaza ditunda hingga Agustus 2022. Rencana pembangunan kembali pasar modern Masohi Plaza yang tengah direvitalisasi pemerintah daerah Maluku Tengah akhirnya harus ditunda hingga Agustus 2020 mendatang. Di mana sebelumnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah menjadwalkan penggunaan penggunaan Maplas di Maret 2020. Namun belakangan terpaksa rencana itu harus tertunda lantaran proses pembangunan masih membutuhkan tambahan anggaran. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah Abidin Marasa Besi. Dia mengatakan penambahan anggaran itu diperuntukkan untuk memperbaiki beberapa fasilitas Maplas seperti pengadaan keramik untuk bagian dasar lantai 4, perbaikan toilet dan bak penampung air. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya masih mengusulkan penambahan anggaran di anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun 2022 mendatang. Seperti diketahui, revitalisasi Maplas menelan anggaran sebesar 11 miliar rupiah dengan masa kalender kerja 130 hari. Disperindak Maluku Tengah pun optimis bisa rampung sesuai kalender kerja di akhir September nanti, namun masih penggunaan harus ditunda dari Maret ke Agustus tahun depan. Para pedagang yang telah mengikat kontrak kerja juga baru bisa diperbolehkan berjualan kembali pada Agustus 2020 mendatang. Tapi setelah ada yang masuk dalam pembongkaran, dia terganggu dengan yang lain sehingga volumenya kan dia pasti bertambah, dia mengganggu. Nah, sehingga
dengan anggaran yang kemarin itu kan dia ada kekurangan. Nah, kekurangan itu kan dia pada lantai 4, lantai 4 dan lantai 1. Itu memang kalau mau lihat itu harus ada penambahan anggaran memang untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di lapangan. Penambahan dari Ya, sisi penambahan apa? karena memang awalnya untuk lantai 4 itu kan tidak dirancang itu keramik. Cuma terlanjur pembongkaran karena keramik juga tidak bisa layak untuk dipakai. Awalnya memang tidak bisa. Nah, sehingga dilakukan pembongkaran keramik itu kan. Dalam luasan di atas itu kan besar. Ya. Hitung saja kalau jumlah keramik yang ada dikalikan dengan harga satuan. Begitu juga tangga-tangga awal itu, tangga-tangga yang lama itu. Kan ada 4 tangga itu kan dari awal kan tidak mengalami perubahan pembongkaran, tidak masuk dalam volume rehab. Tapi kemarin karena memang ya ini akhirnya dibongkar juga. Ya, karena bangunan Masohi Plaza di Kota Masohi ini berdekatan dengan pasar Binaya, pasar. Baik Tribuners, itulah berita hari ini di Tribun Ambon hari ini tentunya. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan juga Facebook fanpage kami. Sekali lagi kami seluruh redaksi tribunambon.com mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Semoga jasa-jasa para pahlawan ini selalu dikenang dan semangat juang para pahlawan selalu terpatri di dalam jiwa dan sanubari para generasi penerus. Saya Ajeng Hatalia pamit, kita akan jumpa besok. Terima kasih sekali lagi dan Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.